Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi dengan Bu Ai. Di video ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Pertama yang akan kita pelajari adalah faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan. Misalnya, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Artinya, perkalian yang menghasilkan 8. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan poin B, yaitu faktor persekutuan terbesar. Faktor adalah perkalian, persekutuan adalah yang sama, terbesar adalah bilangan yang paling besar. Misal, FPB dari 8 dan 12 adalah, jawab, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, sekarang persekutuannya. Persekutuan adalah bilangan yang sama, yaitu 1, 2, 4. Nah, sekarang faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang faktor persekutuan terbesar. Bilangan yang sama yang terbesar adalah 4. Jadi, FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Paham ya adik-adik? Bagaimana jika bilangannya besar? Untuk menentukan FPB, jika bilangannya besar, bisa dengan perkalian dari faktor yang sama, tapi diambil dengan pangkat yang terkecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. FPB dari 48 dan 60 adalah titik-titik. Jawab. Nah, ketika kalian mengerjakan ini, bisa seperti ketika kalian mengerjakannya pada waktu SD. Bisa menggunakan pohon faktor, bisa juga menggunakan tabel. Di sini kita akan menggunakan tabel, tapi masing-masing bilangan terpisah. 48 dibuatin tabel sendiri, 60 juga dibuatkan tabel sendiri. Kita mulai dengan 48. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, yang sebelah kiri ini adalah faktor prima. Sebelah kiri ada angka 2, 2, 2, 2 sebanyak 4 dan 3-nya sebanyak 1. Jadi 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Paham ya adik-adik? Sekarang kita buat tabel yang 60. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1.
Jadi yang sebelah kiri faktor primanya 2, 2, 3, 5. Jadi 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Maka FPB dari 48 dan 60 adalah kita lihat bilangan pokok yang sama pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian bilangan pokok sama lagi yaitu 3, maka kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 48 dan 60 adalah 12. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Misalnya, KPK dari 8 dan 12 adalah titik-titik. Jawab. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, sekarang kita menentukan KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatannya sudah ketemu, sekarang persekutuannya yang sama. Yang sama angka berapa saja? 24 dan 48. Nah, yang sama atau persekutuannya sudah didapatkan. Sekarang yang terkecil. Yang terkecil adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Paham ya adik-adik? Bagaimana jika menentukan KPK tetapi bilangannya besar? Nah, cara menentukan KPK jika bilangannya besar, kita cari perkalian dari seluruh faktor, tetapi diambil pangkat yang terbesar. Adik-adik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Tentukan KPK dari 30 dan 56 adalah titik-titik. Jawab. Nah, kita mengerjakannya dengan menggunakan tabel terpisah. Kita mulai dulu dengan angka 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi yang sebelah kiri ini adalah faktor prima. Maka 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Sekarang kita lanjutkan ke tabel angka 56. 56 dibagi 2 hasilnya 28. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Yang sebelah kiri adalah faktor 5. Duanya sebanyak 3. Jadi 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Nah, sekarang KPK dari 30 dan 56 adalah, kita lihat perkalian faktornya, 2 kali 3 kali 5 kali 7. Nah, ini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Maka yang dipakai adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 840.
Paham ya adik-adik? KPK adalah perkalian seluruh faktor, tapi jika ada yang bilangan berpangkat, maka diambil pangkat yang terbesar. Adik-adik, kita lanjutkan sekarang soal cerita FEB dan KPK. Soal cerita FEB itu biasanya berisi tentang berapa banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama. Nah, ini adalah contoh soal cerita FEB yang memuat kata berapa banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama. Kemudian, kalau KPK biasanya mengandung setiap titik-titik sekali, bersama-sama lagi, bersamaan. Ini biasanya ciri-ciri soal cerita FEB dan KPK. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, nenek membagikan 16 permen dan 24 coklat ke cucunya. Setiap cucunya mendapat sama banyak. Berapa banyak cucu nenek? Jawab. Nah, di sini ada berapa banyak. Berarti termasuk FEB. Nah, sekarang kita cari faktor dari 16 dan 24 menggunakan tabel atau pohon faktor. Nah, ini saya langsung kita kerjakan. 16 adalah 2 pangkat 4. 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang FEB dari 16 dan 24 adalah berapa? FEB adalah perkalian dari faktor yang sama, tetapi diambil pangkat yang terkecil. Faktor yang sama adalah 2. Pangkat yang terkecilnya adalah 3. Jadi FEB dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi banyaknya cucu nenek adalah 8 anak. Paham ya adik-adik? Sekarang contoh yang kedua. Putu meminjam buku di perpustakaan setiap 3 hari sekali. Agung meminjam setiap 4 hari sekali. Hari ini mereka meminjam bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan meminjam buku bersama-sama? Jawab. Nah, ini ada kata bersama-sama. Berarti termasuk soal KPK. Kita cari kelipatan 3 dan 4. Kelipatan 3, 4 adalah 2 pangkat 2. KPK dari 3 dan 4 adalah 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi Putu dan Agung akan meminjam buku bersama-sama 12 hari lagi. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, kita sudah pelajari KPK dan FEB. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.